kita buka Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, mereka berkata kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Sekarang kakak mau tanya nih, apa tema yang dibicarakan dalam teks Markus bab 10 ayat 2 sampai 16 tadi? Oke, kita akan jawab. Tema dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16 ialah perceraian dan Yesus memberkati anak-anak. Nah, pertanyaan yang kedua nih, apa isi pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa orang Farisi kepada Yesus tentang perceraian? Apa ya? Ayo adik-adik baca kitab sucinya yuk. Pertanyaan dari orang Farisi ialah, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Oke, jawaban yang sangat tepat. Lalu apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi tadi? Ayo sama-sama kita baca kitab sucinya yuk. Kita bacakan sama-sama ya. Jawaban Yesus ialah, sejak awal mula Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan istrinya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, mengapa Musa memberi surat cerai? Karena ketegaran hati manusia, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya, senangkah anak-anak melihat orang tua bercerai? Senang nggak atau enggak? Senang atau enggak? Ya tentu tidak dong. Kami mau orang tua kami tetap bersatu sampai akhir hayat, Kak. Iya, tentu kita semua ingin melihat orang tua kita bersatu sampai akhir hayat nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah anak-anak sudah pernah mendapat berkat dari Tuhan melalui
sekarang kakak mau nanya nih, siapa sih yang mengantar adik-adik untuk mendapatkan berkat dari tangan pastor? Siapa yo? Siapa yang pernah diantar sama bapak atau ibunya? Atau siapa yang pernah diantar sama kakak atau abangnya? Atau bareng-bareng pergi sama teman-teman? Kalau kakak sendiri pernah diantar sama bapak, sama mama, sama kakak, sama abang. Oke, jawaban yang sangat tepat. Nah, sekarang kakak mau nanya lagi nih, siapa yang memarahi anak-anak datang kepada Yesus? Ayo, Siapa? ayo adik-adik dibaca kitab sucinya siapa? Ayo. Jadi, yang memarahi anak-anak datang kepada Yesus siapa, Pak? Para murid, Kak. Para murid. Nah, sekarang apa sih sikap Yesus ketika melihat tindakan para murid yang menghalangi anak-anak itu? Yesus marah terhadap mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Iya, jawaban yang sangat tepat. Nah, dari apa yang sudah kita tanya dan jawab bersama, pesan bacaan hari ini untuk kita ialah sekami, anak dan remaja, harus setia dan tetap percaya kepada Yesus. Yang kedua ialah, jangan melarang teman-teman datang kepada Yesus, tetapi harus membawa teman-teman untuk dekat dengan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, ayat emas yang dipilih ialah Injil Markus bab 10 ayat 14 yang berbunyi, Biarkan anak-anak itu datang kepadamu, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, adik-adik, itulah yang menjadi ayat emas yang kita pilih pada minggu hari ini. marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhir. Adik-adik yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Bagi pemimpin negara, ya Bapa, dampingilah para pemimpin bangsa kami, agar mereka bijaksana dalam memperhatikan dan melayani orang-orang yang menderita, sakit dan berkekurangan. Jauhkanlah diri mereka dari usaha
maupun persoalan-persoalan hidup lainnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Katolik, ya Bapa, dampingilah umat Katolik di mana saja berada. Gerakkanlah hati, budi dan kehendak mereka untuk membuka diri mendengar dan merenungkan sabdamu serta rosario di sepanjang bulan rosario ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendamping sekami, ya Bapa yang Maha Baik, dampingilah para pendamping sekami dengan kuasa Roh-Mu, agar mereka setia melaksanakan tugas pendampingan iman anak dan remaja dengan baik dan benar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak dan remaja Katolik, ya Bapa yang baik, Yesus Putramu hadir dan memanggil kami anak-anaknya untuk semakin dekat dengannya dalam mendengar sabdanya. Semoga Roh-Nya menggerakkan anak dan remaja untuk menjadi pendoa, penyalur kasih serta menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang kita masuk ke kegiatan kreativitas. Minggu ini kita akan membuat buku peristiwa yang ada dalam doa-doa rosario. Nah, sekarang bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan di rumah. Yang pertama itu ada pita, lalu gunting, stapler, pulpen dan pensil, kertas jeruk berwarna, dan kertas origami. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pembuatan. Pertama kita lipat dua kertas jeruk yang telah kita sediakan. Nah, setelah itu letakkan tangan adik-adik di atas kertas jeruk. Lalu gambar polanya. Ikuti bentuk tangan adik-adik. Nah, setelah itu kita gunting. Ikuti garis yang telah kita buat ya.
setelah itu jadikan seperti ini. Lalu kita buat bentuk hati dengan menggunakan kertas origami. Kita ambil kertas origami berwarna hijau, kuning, orange, dan biru. Nah, supaya kita sekaligus mendapatkan bentuk hatinya, kita lipat dua adik-adik. Nah, kita lipat dua. Lalu kita buat polanya seperti ini. Caranya seperti ini. Nah, kita hanya mengikuti pola yang sudah kita buat. Adik-adik, kita gunting. Nah, guntingnya yang rapi ya. Nah, jadi deh bentuk hatinya berwarna-warni. Kita tambah dengan warna pink. Lalu selanjutnya kita akan tempel ke bentuk tangan yang telah kita buat tadi. Nah, kita letakkan di dalam. Hektar ini adik-adik, kita perlu kardus untuk alas di bawahnya. Lalu kita hektar ya. Lalu kita tempel dari belakang supaya hektarnya lebih kuat. Jadi deh buku peristiwa Rosarionya. Nah, seperti ini dia ya adik-adik. Nah, lalu kita tinggal menulis peristiwa yang ada dalam doa Rosario. Peristiwa pertama yaitu peristiwa gembira. Lalu kita tulis di dalamnya. Nah, di sini kita pakai pulpen. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Nah, lalu peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Lalu adik-adik, peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Dan peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Nah, selesai adik-adik. Seperti ini dia. Lalu langkah terakhir, kita buat pitanya. Kita ambil pita warna kuning. Lalu kita buat pengikatnya agar bukunya tidak terbuka. Nah, jadi deh bukunya, buku peristiwa dalam doa Rosario. Nah, ada
peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Begini dia adik-adik. Nah adik-adik, pesan pada kreativitas kita pada minggu ini adalah dengan membuat buku doa peristiwa. Nah adik-adik jadi lebih tahu peristiwa-peristiwa apa saja dalam doa rosario. Dan dengan membuat buku-buku peristiwa ini, adik-adik akan semakin rajin untuk berdoa rosario. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Untuk minggu depan kita akan bertemu kembali dalam kegiatan Minggu Gembira. Dadah! Oke adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagu pengantar persembahan ya, dengan judul Sungai Sukacita. Kita sama-sama ya, yang semangat adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik yang terkasih, sekarang marilah kita menutup kegiatan Minggu Gembira ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami percaya bahwa Engkau senantiasa selalu mendampingi kami anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu memberkati setiap langkah kami. Sudilah kiranya Engkau hadir di dalam hati kami, agar kami senantiasa selalu mendengar suara-Mu dan menjalankan segala perintah-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.